tentang beberapa kebiasaan buruk yang kita terkadang lakukan di rumah-rumah kita, tapi kebiasaan-kebiasaan itu rupanya memadaratkan kita dengan terhalangnya rizki, berkah dan juga kebaikan di dalamnya. Apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, suka menampakkan kekayaan lewat medsos. Ini sering terjadi. Makanya kalau lihat di YouTube ataupun di medsos, ada orang-orang bangga dengan selalu memperlihatkan kekayaannya. Entah memoto ruang tengahnya, dapurnya, kamarnya, depan rumahnya, belakangnya, macam-macam. Kendaraannya. Dia tidak paham bahwa di sana ada mata-mata yang penuh dengan hasad. Makanya sampai-sampai dalam sebuah hadis, walaupun ada yang melemahkan riwayat ini, tapi maknanya sahih. Kata Nabi SAW, ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitmani, fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hajat-hajat kalian dengan cara menyembunyikannya, karena setiap yang memiliki nikmat itu pasti ada orang yang hasad di dalamnya. Jadi kalau kita punya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa rumah, kendaraan, kekayaan, istri, anak-anak, pasangan, atau sebutlah nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, mesti ada orang hasad ya kan? Di dunia ini tidak mungkin tidak, pasti ada orang hasad di situ. Karena Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umatnya. Yang Rasul SAW khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan kepada kita, kemudian di antara kita tanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum, berlomba-lomba untuk meraihnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian seperti itu. Lah karena sifat manusia itu senantiasa ingin mengejar dunia, tidak mau dilebihkan dari orang lain. Kalau ada orang kaya dia harus lebih kaya, kalau ada orang senang dia harus lebih senang. Itulah sifat manusia. Lah dari situ banyak orang-orang yang hasad. Dan kalau seandainya kebiasaan ini terus dilakukan, ini akan memadaratkan rizki dan keberkahan yang ada dalam rumah. Bisa saja kemudian banyak masalah di rumah itu. Kalau ada orang yang mengatakan, enggak juga lah Ustaz, banyak kok artis-artis itu yang buat konten di YouTube itu ya memang itu acaranya, masuk ke rumah artis yang lain, kemudian yang disyuting ya semua kekayaannya kan, sampai ke garasi mobil, sampai ke WC pun disyuting dia. Tetap saja mereka kaya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rizki itu kan bukan kekayaan saja, rizki juga ketenangan. Emang kita tahu artis-artis itu seperti apa? Boleh jadi yang zahir nampak kepada kita senang-senang saja, tapi betapa banyak kemudian para artis itu yang bercerai, bermasalah rumah tangganya, kadang-kadang ditimpa penyakit yang enggak kunjung sembuh-sembuh, enggak ada obatnya, kadang-kadang sampai meninggal dunia. Nauzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka percayalah kepada wahyu, percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwa setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Makanya tinggalkan kebiasaan seperti ini. Kalaupun antum punya kekayaan, sembunyikan sajalah. Pamannya antum punya uang banyak, punya emas banyak, sembunyikan, tidak perlu kemudian diberitahu orang. Cukuplah antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena ini akan memadaratkan kita kalau seandainya diberitahu kepada orang. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran, fa bi ni'mati rabbika fahaddits? Maka dengan nikmat Allah ceritakan, tampakkan. Ayat ini bukan berarti menyuruh kita untuk menampakkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara disebarkan di dunia medsos. Bukan, ayat ini bukan cerita itu.
Ayat ini maksudnya dengan nikmat Allah kita disuruh menampakkan atau menghabarkan dengan lisan kita, maksudnya disuruh untuk bersyukur dengan lisan. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat kita katakan alhamdulillah. Kemudian kita undang para fuqara wal masakin, beri mereka makan. Itu maksudnya. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Mereka menampakkan kekayaan dan kenikmatan itu hanya semata-mata untuk ria saja, ngompori, manas-manasi yang lainnya kan itu ya. Tengok aku punya mobil bagus, dia enggak gitu maksudnya. Lah ini bahaya yang seperti ini. Karena akan mengantarkan kepada pamer, ria dan begitu seterusnya, dan yang lebih parah bisa saja kemudian terkena hasadnya orang yang hasad. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kebiasaan buruk ini adalah meninggalkan Al-Quran di dalam rumah kita. Terkadang ada rumah itu selama 1 tahun tidak dibacakan Al-Quran atau tidak mendengar Al-Quran dibacakan di dalamnya. Padahal di banyak ayat dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah mubarak, penuh dengan berkah dan akan mendatangkan berkah. Dan sebaliknya rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah roboh, kata Rasul. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu kabaitil kharib, seperti rumah roboh. Lihatlah rumah roboh seperti apa. Bahkan dinyatakan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Lihat, kuburan sepi, tidak ada orang baca Quran di situ. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, kata Rasul. Dan setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, terkhusus surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang tidak pernah membaca Al-Quran dalam rumah atau tidak pernah disetelkan murattal Al-Quran dalam rumah, hakikatnya rumah itu penuh dengan setan. Setan inilah yang banyak membawa muskilah, membawa petaka dalam rumah. Ya setan, siapa lagi aktor di belakangnya kalau bukan setan? Makanya orang yang jauh dari Al-Quran, rumah-rumah mereka pasti banyak masalah. Masalahnya banyak dan rumah itu tidak akan ada berkahnya. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Maksudnya dibaca, bukan dibeli, ditaruh pula di etalase, bukan itu. Karena ada juga yang sok-sokan gitu kan, ketika ngasih mahar sama istrinya Al-Quran, ketika sudah dikasih Al-Quran tak dibaca pula Al-Quran itu ya, sampai meninggal. Ada masalah tuh ya. Kita ini sekarang krisis buta huruf ya terhadap Al-Quranul Karim. Banyak orang-orang tua yang usianya sudah di atas 40 itu masih belum sanggup membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan sebagian mereka tak bunyi karena tak bisa baca. Sementara KTP mereka Muslim kan gitu. Harusnya kalau mengaku orang Islam jangan malu belajar Al-Quran, karena itu identitas masalahnya. Dan bacalah Al-Quran itu di rumah-rumah, karena kebiasaan para sahabat Nabi SAW, mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran di rumah-rumah mereka. Dan itu dijelaskan dalam sebuah riwayat, satu hari Nabi SAW keluar di malam hari, maka tidak ada satu rumah dari rumah orang-orang Ansar Madinah kecuali keluar suara Quran. Sampai akhirnya Rasul berhenti di satu rumah yang bacaannya sangat indah sekali. Rasul pun tertegun karena indahnya suara sahabat yang membaca dalam rumah itu. Sampai tidak sadar Rasul mendengarkan dia membaca Quran sampai mendekati waktu fajar. Saking asiknya. Ketika sudah sadar mendekati waktu fajar, langsung pulang Rasul karena dia harus menjadi imam salat subuh kan begitu. Rupanya setelah melaksanakan salat subuh, Rasul memanggil sahabat yang membaca Quran itu. Rupanya sahabat itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Musa? Ya Abu Musa, semalam aku mendengar suaramu dan suaramu sangat indah. Kata Abu Musa, Rasul, kenapa kau tidak beritahu? Kalau aku tahu engkau ada di samping rumahku, ku indahkan lagi suaraku, katanya. Enggak tahu saja, yaitu standar lah, itulah suaraku, katanya. Kemudian Rasul mengatakan,
ya Aba Musa la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Ya Aba Musa, suaramu sungguh indah seperti suara Daud ketika taranum Zabur, katanya. Ini yang kedua, ya, kebiasaan buruk meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, banyak maksiat. Banyak melakukan maksiat di dalam rumah, seperti mendengarkan musik. Kadang-kadang mendengarkan musik itu bukan didengarkan dia saja, kalau bisa tetangganya dengar. Dengan cara apa? Full volumenya. Musiknya pula lah musik yang gak jelas, ya. Nah, itulah koplo atau apa istilahnya kan, dangdut, macam-macam lah musik itu kan, ganggu orang. Bahkan saya itu punya tetangga dekat pesantren itu kalau nyetel musik, masya Allah, sangat mengganggu santri baca Quran di sana. Nah, santri-santri ini kadang-kadang yang baru masuk kan, masih awam, ya ikut goyang-goyang juga. Kecuali yang tahu hukumnya kan itu. Kalau sudah lama mondok tahu hukumnya ya benci dia. Tapi orang baru masuk pesantren, biasa dengar musik di rumahnya, belum tahu hukumnya, ya ikut goyang-goyang jadinya. Ini kan masalah ya, ya. Dan jelas hukum musik itu berdasarkan madzhabul arba haram hukumnya, tidak ada perselisihan. Adapun yang membolehkan musik itu cuma satu ulama, namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalus, ulama Maroko. Itu melemahkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Tetapi para ulama mengkritik dia, bahkan jumhurul ulama mengharamkannya. Dan penyelisihan Ibnu Hazm itu tidak dianggap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa jangan melakukan maksiat mendengarkan musik, karena kalau orang sudah mendengarkan musik pasti dia benci Quran. Orang kalau sudah suka dengan musik pasti akan dibencikan Al-Quran dan akan sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan malas ibadah. Coba saja orang-orang yang gemar mendengarkan musik, maka dia tidak suka baca Quran, tidak suka berzikir dan malas ibadah. Karena memang musik itu dari syaitan, ya kawan. Itu dari syaitan. Nabi SAW sampai mengatakan, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang yastahillunal hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan datang masanya satu zaman, kata Rasul, orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan juga alat-alat musik. Dan zamannya ini sekarang nih, yang disabdakan Nabi SAW. Atau maksiat-maksiat yang lain, bergibah dalam rumah, ya, ataupun kemudian mencaci maki orang di dalam rumah, dan begitu seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan maksiat dalam rumah, minum khamar dalam rumah, berzina dalam rumah, naudzubillah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Abdullah, dari hadis Thauban radhiyallahu an, kata Nabi SAW, la yazidu fil umri illa albir wa la yaruddal qadar illa du'a wa innar rajul, di sini syahidnya, wa innar rajula la yuhramur rizqu bi dzambin yusibu. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan diharamkan rizki padanya karena dosa yang dilakukannya. Lihat yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jawabul Kafi, sangat indah sekali. Apa kata beliau? Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tamhaku barakatal umri wa barakatal rizki wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatal ta'ati wa bil jumlati annaha tamhaku barakatad dini wad dunya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang namanya maksiat itu dipastikan menghilangkan barokah umur, barokah rizki, barokah ilmu, barokah amal, barokah taat, atau secara global menghilangkan barokah dunia dan akhirat, katanya. Maka tinggalkanlah maksiat-maksiat dalam rumah ini. Ini bisa membawa masalah dalam rumah itu. Ini kebiasaan yang ketiga. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah suka tidur terlalu lama, mulai dari malam sampai terbit matahari. Terkadang tidak bangun di waktu subuh, atau kadang-kadang bangun di waktu subuh, tidur lagi pula dia sampai jam 7, jam 8 baru bangun. Ini kebiasaan buruk. Karena kita tahu bahwa waktu yang sangat diberkahi atas lisan Nabi SAW adalah waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Maka orang yang membiasakan tidur setelah subuh
sampai terbit matahari, maka hakikatnya dia menghilangkan berkah pada dirinya, keluarganya, hartanya, usahanya dan kehidupannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya Rasul kalau mengutus sebuah sariyah, pasukan tanpa dipimpin dia, maka dia akan mengutus di waktu subuh. Karena itu waktu berkah, dan Rasul banyak dimenangkan dalam peperangan di waktu ini. Karena di situ ada angin soba. Dan juga apa kata Imam Ibnul Qayyim? Perhatikan, beliau mengatakan, naumus subhati yamna'ur rizqa li'anna dzalika waqtu tutlabu fihi al-khaliqatu arzaqaha wa huwa waqtu kismatil arzaq. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidur subuh itu bisa mencegah rizki. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membagi-bagikan rizkinya. Jadi kalau Allah membagi-bagikan rizkinya di waktu itu, kemudian kita tidur, ya sama saja kemudian kita tidak mendapatkan rizki itu. Makanya apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga mengatakan, wa qad warada anna rizqa yaqsimu ba'da salati subhi wa annal a'mala tarfa'u akhiran nahari faman kana hina idin fi ta'atin burika fi rizqihi wa fi amalihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan sungguh rizki itu dibagi setelah subuh, sebagaimana amal itu diangkat di akhir siang, maksudnya sore hari. Maka barang siapa menghabiskan dengan ketaatan, maka akan diberkahi rizki dan amalannya. Maka kebiasaan buruk tinggalkan, jangan suka tidur selepas subuh, kecuali kalau memang kita ini berhajat untuk tidur karena capeknya badan, mungkin malam sampai melembur kerjanya, ya tidak ada masalah. Kalau memang ada dzurub, ada hal-hal yang bisa kemudian menghalangi dia tidak bisa melek matanya, harus tidur karena lelah letihnya, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Maksudnya kalau dijadikan kebiasaan, maka akan menghilangkan barokah dalam kehidupannya. Ini juga termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang seterusnya adalah terkadang orang ini tidak bisa melupakan hal-hal yang telah lalu dan selalu bingung menghadapi hal-hal yang belum terjadi. Itu karena kurangnya tawakal biasanya. Pamannya dulunya pernah sukses kemudian bangkrut, mikir terus, napalah saya bangkrut katanya. Dulunya pernah kemudian kaya kemudian miskin, mikir saja, kenapa saya bisa miskin. Atau dulunya mantan pejabat kemudian dia pun sudah tidak menjabat, terkadang belum terima tuh, seolah-olah masih menjabat saja dia, sehingga kadang-kadang baju dinasnya masih dipakai padahal sudah pensiun karena belum apa namanya, belum terima kan gitu. Kadang-kadang mantan jenderal, mantan ini udah purnawirawan aja kayaknya masih jenderal dia, masih nunjuk-nunjuk orang aja padahal sudah jadi masyarakat ya. Ada orang-orang yang nggak terima tuh, akhirnya dipikir atau mungkin dulu dia naksir orang, kemudian keburu diambil orang ya, naksir perempuan pengennya dilamar dia, rupanya dilamar orang, kepikiran aja akhirnya nggak mau kawin ya, kutunggu jandanya, suaminya tak mati-mati pula masalah itu kawannya ya. Ada orang-orang itu yang banyak mikir perkara-perkara lampau, dipikir-pikir dia, padahal sudah yang sudah. Jangan mikir perkara-perkara yang sudah terjadi, atau terkadang mikir perkara yang akan datang yang belum terjadi sudah dipikir sama dia tuh. Mana nasib anak saya ini? Gimana nasib perusahaan saya ini? Gimana nasib saya ini? Nasib itu loh yang menentukan Allah. Kok kita mikir nasib kita? Jadi ada orang itu yang terlalu mikir masa depan sampai akhirnya stres dia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat ketika Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada Abu Umamah. Jadi ketika satu pagi di waktu duha, Nabi SAW tergerak langkahnya untuk menuju masjid. Entah apa yang mendorong Rasul datang ke masjid itu. Jalan aja Rasul ke masjid, rupanya dalam masjid gak ada orang kecuali ada satu sahabat namanya Abu Umamah.
Dilihatnya Abu Umamah kayak stres banget hidupnya tuh. Dirundung dengan banyak masalah. Lihat kan orang bermasalah kan nampak dari wajahnya tuh. Orang senang dengan orang banyak utang kan nampak kan itu. Senyum aja susah tuh. Tapi kalau orang senang itu kadang-kadang siul gak jelas kan itu ya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Abu Umamah itu, "Hei Abu Umamah, ini bukan waktu sholat, ngapain kau di masjid?" Kata Abu Umamah, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Humumun lazimatni, banyak pikiran wahai Rasul, stres, bingung, dan juga hutang yang menumpuk yang ada pada diriku katanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari masalahmu akan selesai?" Kata Abu Umamah, "Tentu wahai Rasul, ajarkan kalimat itu." Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Umamah, katakan, "Ya Aba Umamah, di pagi dan petang hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya, Rasulullah SAW meminta kepada Allah dalam doa ini yang diajarkan kepada Abu Umamah agar kita berlindung dari dua perkara. Pertama, kegundahan, yang kedua kesedihan. Alham artinya gundah, stres itu karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Adapun sedih memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi nggak usah dipikir, ya. Yang sudah terjadi sudahlah, kan begitu. Yang akan terjadi minta kepada Allah, bukan dipikirin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi pertama kali doa ini diajarkan kepada Abi Umamah adalah berlindung dari dua perkara, kebingungan dan kesedihan. Kemudian kelemahan dan kemalasan. Kemudian juga kepengecutan dan kebakhilan, dan hutang serta terkalahkan jasa manusia kepada kita. Walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan, tapi ada penguatnya dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sama doanya ini. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tinggalkan kebiasaan buruk seperti ini. Karena biasanya kalau orang suka mikir-mikir itu melemahkan badan, ikhwan. Orang kalau stres itu lemah badannya, akhirnya banyak penyakit sampai kepada kita. 70% penyakit itu datang dari pikiran biasanya. 30% dari makanan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah orang kadang-kadang suka melihat kekayaan orang. Kemudian timbul dalam hatinya tidak redha dengan pemberian Allah. Jadi ketika melihat tetangganya sukses gitu ya, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, tanahnya luas, uangnya banyak, bolak-balik shopping dan begitu seterusnya, sementara dia asik ngontrak saja. Ngontrak pun rumahnya diruli, ya. Kadang-kadang usahanya pun asik, ya, sepi, nggak ada sukses-suksesnya. Akhirnya memandang tidak redha dia. Rasanya, kenapa Allah tidak adil ya sama saya ini? Kenapa orang itu disenangkan kok saya pula susah terus? Ya. Lah ini pikiran-pikiran seperti ini hilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi rizki itu sebagaimana telah membagi akhlak kalian. Jadi rizki itu sudah dibagi-bagi sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla dan seadil-adilnya. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, katanya. Sungguh mengherankan nih perkaranya seorang mukmin ini. Semua perkara yang menimpa dia semuanya dianggap baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu
Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa nikmat bersyukur dia, kalau ditimpa musibah bersabar dia. Jadi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus paham bahwa terkadang apa yang kita benci itu rupanya baik pula di hadapan Allah. Lihat ketika kita susah umpamanya, banyaklah waktu yang kita bisa pakai untuk ibadah kan. Karena ada orang-orang kaya itu ikhwan, mereka diazab dengan kekayaannya, diuji dengan kekayaannya. Harusnya orang-orang kaya itu kan sudahlah kalau dah kaya itu, kadang-kadang kekayaannya juga tidak akan habis berpuluh-puluh tahun. Harusnya itu kan mereka istirahat, ya, rajin datang ke masjid, rajin datang ke pengajian gitu ya, rajin ibadah karena dia tidak bekerja pun makan. Ya. Tapi ada orang yang semakin kaya diazab dengan kekayaannya, sampai tidak ada waktu untuk ibadah malah. Anehnya itu, nggak ada waktu untuk ibadah. Ya, karena terkadang dia punya perusahaan, buat lagi cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini, padahal sudah kaya dia. Ada orang-orang yang stres, kadang-kadang tidurnya pun tidak senyenyak orang miskin yang ada di Ruli. Kadang-kadang tidurnya sebentar, kadang nggak bisa tidur kecuali minum obat, ya kan? Tapi ada orang-orang yang Allah susahkan itu, subhanallah, dia kerja ala kadarnya tapi keluarganya bisa makan, waktunya luang, bisa datang ke pengajian, ya kan, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Harusnya kan disyukuri dari segi ini sebenarnya, bahwa terkadang ada orang-orang itu yang menganggap perbuatan itu buruk di mata dia, rupanya baik pula di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk itu baik pula di hadapan Allah. Karena ada orang-orang itu sengaja dimiskinkan terus sama Allah, tidak dikaya-kayakan itu, sebab kalau dia kaya jadi korun, itu masalahnya. Ya. Kan banyak yang seperti itu. Waktu miskin dia bercita-cita, enak kali kalau kaya ini katanya. Bisalah ke pengajian pakai mobil. Sudah dapat mobil, enggak neksi malah dia. Enggak ada datang ke masjid, malah putar-putar di mall. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Maka ini kebiasaan buruk juga. Makanya jangan suka memandang nikmat orang. Kata Nabi SAW, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tajdar ni'matallahi alaikum." Jangan pernah memandang ke atas, pandang ke bawah, kata Nabi, karena itu lebih bisa membuat kalian bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Orang kalau suka memandang ke atas, memandang yang lebih dari kita dari segi dunia, ikhwan, pasti hati kita ini rusak jadinya. Maka kalau bisa itu jangan mandang ke atas, pegel juga kalau kita nenggak terus itu. Ya, karena kita tidak sampai-sampai seperti dia, apa nggak pegel tuh. Ya, boleh kita memandang orang lain, tapi pandang ke bawah, kata Rasul. Pandang yang lebih susah dibandingkan kita. Alhamdulillah, saya ini rumah-rumah jelek tapi punya sendiri. Si Anu itu masih ngontrak walaupun bagus. Kadang-kadang bisa diusir sama orangnya. Yang ngontrak masih juga menganggap itu lebih baik karena mandang orang yang tidur di bawah jembatan kan. Ya. Dan begitu seterusnya. Tapi sekali lagi bahwa hadis ini hanya difokuskan masalah dunia ya. Jangan dibawa-bawa ke agama. Jangan dibawa ke agama. Umpamanya ada kawan sholat 5 waktu, antum sholat 2 waktu. Kemudian ada lagi kawan antum sholat 1 waktu. Dipandang pula ke yang 1 waktu, bukan ke yang 5 waktu. Masih mending saya maghrib isya sholat, si Anu tuh cuman duhur saja nampak. Bukan begitu kalau sholat agama tuh. Kalau urusan agama yang lebih tinggi, gimana caranya aku bisa seperti dia sholat 5 waktu, begitu. Jadi hadis itu bicara soal dunia. Tapi yang jelas bahwa redho atau tidak redho dengan pemberian Allah itu karena terlampau banyak melihat kekayaan orang, kenikmatan orang. Sudahlah, terima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita. Ini juga diantara kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kemudian ya, kebiasaan yang tidak baik itu adalah juga suka meminta-minta. Al-mas'alatu anin nas. Suka meminta-minta, bahasa kitanya pengemis lah. Ya. Mengemis ini sebuah kehinaan, ikhwan.
Nabi SAW pernah menasihati seorang sahabat yang namanya Hakim. Apa kata Rasul? Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Hakim, sesungguhnya harta ini memang indah dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsihi burika lahu fihi. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberkahi padanya. Wa man akhadahu bi israfi nafsihi lam yubarak lahu fihi. Tapi siapa yang mengambilnya dengan kerakusan dia, maka tidak akan diberkahi hidupnya. Kemudian kata Rasul bahwa yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bersedekah lebih baik dibandingkan yang meminta-minta. Meminta-minta ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla sebuah hal yang bisa mendatangkan kefakiran. Tidak ada orang yang menjadi profesi pengemis itu jadi kaya, ya. Tidak ada. Wah, ada Ustaz, orangnya cacat, minta di mana-mana, itu rumahnya tingkat 2, istrinya 2 pula. Kadang umpamanya ada yang begitu. Iya, kadang-kadang itu istidraj, ikhwan. Istidraj atau istidraj, dikayakan sesaat untuk disusahkan selamanya. Jangan yakin hanya melihat satu orang kemudian langsung mengatakan ndaklah si Anu juga kaya. Si Anu itu berapa orang? Kemudian yang minta-minta itu berapa orang? Tidak bisa satu dihukum itu semua orang. Kita menghukum itu kan kebanyakan, lihat. Karena orang-orang peminta-minta itu hukumnya pada asalnya dia itu pemalas sebenarnya, nggak mau kerja. Pada dasarnya orang-orang para pengemis yang ada di lampu-lampu merah itu kan pemalas itu. Karena bagaimanapun rizki Allah Subhanahu wa taala itu akan diberkahi dengan cara apa? Dengan cara keringatnya. Bekerja yang halal, ya. Kalaupun seandainya hasilnya tidak banyak, tapi kan berkah. Berkah itu artinya luzumul khair, ada kebaikan di situ. Terkadang berkah ini tidak masuk di akal, ikhwan. Ada orang yang mungkin pas-pasan kerjanya, mungkin secara logika tidak bisa dia menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, tapi banyak kok yang sukses kemudian anaknya sampai kuliah-kuliah tuh. Yang lebih hebat lagi, terkadang anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, berbakti pula sama orang tuanya. Tapi ada orang-orang yang dengan kekayaannya nampaknya tidak bisa dia menyekolahkan anaknya, bahkan menjadi bejat-bejat pula anaknya, kena narkoba, pergaulan bebas dan begitu seterusnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Qabisah bin Mukharrik al-Hilali radhiyallahu an, apa kata Rasul? Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Qabisah, sesungguhnya mengemis itu tidak halal kecuali hanya untuk 3 orang saja. Kalau ingin jadi pengemis, jadi 3 orang ini. Kata Nabi SAW yang pertama, rajul tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsika. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Jadi umpamanya kita ini menolong saudara kita kena musibah. Akhirnya karena kena musibah terpaksalah kita tolong sampai kita hutang-hutang sama orang. Karena kita hutang banyak sama orang, akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita bangkrut. Usaha kita bangkrut karena untuk membayar hutang, kan gitu. Lah ketika kita jadi miskin gara-gara menolong orang, maka kita boleh meminta-minta, tapi sekedarnya saja. Ya, kalau sudah lunas hutangnya ya sudah, jangan minta-minta lagi. Jangan pula akhirnya alih berprofesi, makin keenakan pula dia minta-minta di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun tajat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aishin. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Pamannya orang tadinya kaya, datang tsunami, datang gempa, datang banjir, disapu bersihlah itu rumah-rumahnya, akhirnya miskin lagi dia, kan. Akhirnya tinggal di pengungsian.
Maka yang seperti ini boleh minta-minta nih, karena dapat musibah kan. Tapi kalau sudah Allah berikan rizki, dikembalikan kekayaannya, ya berhentilah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun asabathu faqah hatta yakuma thalathatun min dhawil hijaj min kaumihi. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya menjadikan saksi bahwa fulan adalah orang miskin. Umpamanya janda-janda yang sudah tua, janda-janda yang sudah usia 60, ya 70, nggak punya suami lagi. Kemudian juga mau kerja juga nggak kuat lagi karena sudah tua kan itu. Menghidupi dirinya saja susah, apalagi kemudian dia sakit. Maka tidak mengapa orang yang seperti ini minta-minta, asal disaksikan bahwa memang dia orang miskin. Ya, karena banyak juga kemudian jadi sindikat itu kadang-kadang. Sengaja ada orang-orang susah diambil, ditaruh di lampu merah kan itu ya, suruh minta-minta, nanti sore diambil orangnya, diambil juga duitnya. Ada sindikat-sindikat kayak gitu tuh. Ya, ini kan sudah masuknya bab mafia di sini. Ya. Jadi orang yang meminta-minta boleh kalau memang 3 perkara ini. Kalau tidak 3 perkara ini tidak dibolehkan. Nah, ini juga kebiasaan buruk meminta-minta ini jauhi. Jangan suka meminta-minta, kecuali meminta-minta itu untuk membantu orang lain. Pamannya saya ini miskin, ada saudara saya juga miskin, sama-sama miskin. Ya. Saya juga susah cari pekerjaan, kawan pula juga sama susah cari pekerjaan. Maka saya ngomong sama antum yang kaya itu, Pak, Bang, tolonglah bantu tetangga saya itu, dia susah. Padahal dia susah juga tuh. Dia minta kepada orang untuk membantu orang lain. Ya, tapi jangan diselepi. Ketika dikasih, Pak, saya juga susah, Pak. Jadi dia itu menjual orang untuk dia. Ya, atau mungkin kerjasama, biar saya mintakan, nanti kalau dapat bagi 2 ya. Itu masalah. Jadi maksudnya kita boleh meminta-minta kepada orang untuk membantu orang lain. Itulah yang difirmankan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu, di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di antara para pendusta agama itu tidak mau membantu orang miskin, maksudnya mengajak orang-orang kaya untuk membantu orang miskin. Kalau kita sudah tahu miskin tidak bisa membantu orang miskin, suruh orang lain membantu saudara kita, itu dibolehkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lain adalah tidak pernah berpikir soal akhirat. Orang kalau tidak pernah berpikir soal akhirat, ikhwan, masalah. Karena nanti otaknya hanya dunia dan dunia saja. Angan-angannya akan panjang tulul amal. Ya. Orang kalau nggak berpikir akhirat, pasti akan tulul amal. Banyak angan-angannya. Dan kalau sudah banyak angan-angan, terkadang ingin terbang tak punya sayap, ingin mencapai sesuatu, apalah daya sampai ke situ. Akhirnya stres sendiri hidupnya tuh. Lah akhirnya kemudian segala cara dia akan lakukan, yang penting dia kaya gitu. Walaupun harus kemudian bertaruh, berjudi, maling, nyolong, korupsi, atau apa namanya maksiat-maksiat itu, mendolimi orang lain. Nah, itulah gawat akhirnya kan, karena tidak pernah berpikir soal akhirat. Tapi orang kalau berpikir akhirat, susah-susahnya dia hidup di dunia, dia tidak akan merasakan kesusahannya, karena di sana ada tempat yang jauh lebih indah dan akan menyelesaikan penderitaan di dunia. Lihat, ketika Nabi SAW bercerita tentang seseorang yang di dunia itu paling kere, paling miskin, sejak lahir sampai mati tidak pernah senang hidupnya, banyak musibah, banyak masalah, ya. Tapi dia menjalani kehidupannya dengan sabar, dengan penuh syukur, dengan penuh ridha, dengan penuh zuhud dan qanaah. Pokoknya dihadapi dia walaupun hidupnya susah, banyak masalah, tapi orang ini ditakdirkan termasuk penduduk surga. Didatangkanlah orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampirkan di surga sesaat saja. Hanya dicelupkan, diambil lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, hal marra bika min adza min bu'sin qat ya fulan. Apakah setelah aku celupkan kau ke dalam surga masih ingat memori-memori kau dulu kesusahanmu di dunia ini?
Dia mengatakan tidak ya Rabb, semua hilang. Coba di dunia ini kalau kita pernah susah kemudian kita kaya, masih teringatlah susahnya itu kan. Makanya banyak orang-orang sukses itu kadang-kadang kalau ngasih pelajaran kepada orang lain itu, lihat saya, dulu juga saya sama dengan kamu kok. Masih ingat kan susahnya tuh. Ya. Dulu saya lebih parah dibandingkan kamu. Saya kesana kemari ambil rongsokan, ditimbang sana sini, macam-macam lah ceritanya. Masih ingat dia di dunia itu. Kalau orang susah kemudian senang, masih ingat kesusahannya. Tapi kalau orang dimasukkan ke surga walaupun satu celupan, enggak ingat kesusahan itu. Hilang semuanya memori kesusahan itu. Ditanya sama Allah, masih ingat kau pernah susah? Enggak katanya. Subhanallah. Kalau orang ingat akhirat, ingat tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin bermasalah hidupnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kebiasaan yang buruk adalah tidak sabar. Ya. Kadang-kadang orang itu tidak sabar. Ketidaksabaran inilah terkadang akhirnya kemudian hidupnya stres, tidak berkah lagi. Padahal kalau dia mau sabar, Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. La in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Kalau kalian sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang betul-betul sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tanpa batas kata Allah. Jadi kadang-kadang orang tidak sabar, usaha tidak sabar. Ya, sesuatu yang tidak istiqomah pasti tidak akan berhasil. Ibadah saja perlu sabar. Orang kalau sholat tidak sabar tidak khusyuk. Puasa kalau tidak sabar batal dia. Ya. Lah perkara dunia juga sama. Kalau dia tidak sabar, usaha apapun pasti gagal tuh kalau tidak sabar itu. Karena sabar itu kunci kemenangan. Lah sebab diantaranya hilang berkah, hilang rizki, hilang kebaikan itu karena hilangnya kesabaran. Ini juga kebiasaan yang kadang-kadang harus dihilangkan. Biasakan latih supaya kita sabar. Termasuk juga kurang tawakal. Padahal Nabi SAW sampai menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal itu apa? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kata Rasul, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki, keluar lapar, pulang pula sudah kenyang. Orang kalau bertawakal, maka hidupnya akan dicukupkan Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh kata Allah. Siapapun yang bertawakal, hidupnya akan Allah cukupkan. Kadang-kadang kita ini kurang tawakal. Ketika kita kerja di perusahaan, baru ada pengumuman akan terjadi PHK, udah was-was tuh. Gimana kalau saya yang kena, nama saya di situ? Makan apa saya di luar tuh? Seolah-olah Tuhan dia itu hanya ada di perusahaan aja, di luar nggak ada Tuhan jadinya. Udah stres duluan kan. Harusnya dia berpikir, ya kalau memang saya ada di orang-orang yang kena PHK, boleh jadi ini skenario Allah. Nah, kan kalau orang yang beriman kan gitu, boleh jadi skenario Allah. Allah mau yang terbaik untuk saya. Bisa saja akan dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya. Makanya kalau ada berita yang menyenangkan kepada kita, apa ucapan kita yang diajarkan Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi tatimmus alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau ada kabar yang tidak menyenangkan, kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Terlalu beda ngomongnya ya. Jadi kalau ada berita-berita yang menyenangkan bagi kita, disunahkan kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Bi ni'matihi, dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, tatimmu shalihat, sempurnalah kesolehan-kesolehan. Tapi kalau beritanya buruk, tetap kita harus memuji Allah juga. Tapi kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena Allah itu harus tetap kita puji walaupun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Jangan memuji Allah ketika senang, ketika susah tidak memuji Allah. Tidak boleh. Allah itu harus senantiasa kita puja dan puji walaupun kita senang ataupun susah.
Cuman kita bahasanya beda saja. Kalau beritanya senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beritanya susah, kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Itu yang diajarkan Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga kita jarang membentengi kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Doanya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Ini jangan antum tinggalkan doa ini. Masya Allah la quwata illa billah. Karena Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, dan nikmat itu membuat kita takjub. Jadi kalau seandainya antum baru beli rumah, maka kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita baru membeli kendaraan, entah motor, entah sepeda, entah mobil, kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita punya anak, kok anak ini cerdas, lucu, cantik, cakep, kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Pokoknya apa aja nikmat, nikmat apapun. Karena dahulu di zaman bahula, ya, sebelum Nabi SAW, itu ada satu kisah yang disebut dalam surah Al-Kahfi, namanya kisah Ashab Al-Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Jadi ada dua orang yang berserikat. Dua orang ini berbisnis awalnya. Ingat dalam Al-Quran itu, wa inna minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Terkadang orang kalau sudah berserikat pasti ada yang mendolimi salah satunya. Orang kalau usaha rame-rame, ya kan, entah bertiga entah berempat, kemudian kumpul modal, kemudian usaha tertentu, itu pasti ada yang masalah tuh satu-satunya. Mesti satunya masalah, satunya tidak, atau dua-duanya masalah. Orang yang berserikat itu pasti ada masalah, kecuali memang Allah rahmatilah kan itu. Tapi umumnya kalau berbisnis kemudian lebih dari dua orang pasti masalah. Karena Allah yang mengatakan seperti itu, kecuali orang-orang yang dirahmati. Lah dahulu di zaman Bani Israil ada orang yang berbisnis itu dua orang tuh. Akhirnya kemudian ada masalah, sahamnya dibagi 50%, 50%. Lah yang satu ini orangnya beriman, yang satu pula orangnya kufur. Yang beriman ini ketika mendapatkan sahamnya, dia sedekahkan semuanya. Disedekahkan semuanya, Masya Allah. Ya. Dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kufur ini, nikmat ini, sama sekali tidak bersedekah. Padahal dia sudah dapat uang banyak dari pembagian saham itu. Tidak ada yang disedekahkan sama sekali. Malah kemudian dibelikan dua kebun, dibelikan rumah, dibelikan para budak untuk mengelola kebunnya, dan begitu seterusnya. Tidak ada satu sen pun disedekahkan. Pokoknya hanya ingin dunia dan dunia saja. Singkat cerita, orang yang beriman yang disedekahkan hartanya ini mengalami kesusahan hidup, nggak punya modal lagi karena harta yang disedekahkan semuanya. Ini yang kufur nikmat ini makin kaya, ya, makin kufur makin kaya. Itu istidraj itu namanya. Kadang-kadang ada orang yang kufur itu kok kaya, kita pula yang ahli sholat kok miskin-miskin terus. Ingat, itu istidraj. Allah sengaja diberikan kekayaan dengan kekufurannya, sampai pada waktunya nanti Allah azab tuh. Tidak di dunia, di akhirat. Jadi setelah kaya, hartanya makin banyak, anak buahnya makin banyak, rumahnya makin besar. Lah kawan yang beriman ini ingin mencari pekerjaan. Ya, daripada mencari pekerjaan kepada orang lain, ya akhirnya kepada dia teringat dulu punya kawan yang pernah berserikat dalam bisnis. Dia sudah kaya, bolehlah saya bekerja sama dia saja, tidak ada masalah. Berangkat dia melamar pekerjaan. Bukannya diterima, malah kemudian dicaci maki. Ya. Lihat sekarang, mana kekayaanmu dulu, nih lihat kekayaan saya. Mana kekuatanmu, nih kekuatan saya. Sombong dia di hadapan dia. Akhirnya yang beriman ini menasihati, jangan seperti itu. Karena bagaimanapun kekayaan Allah itu jauh lebih baik dan lebih luas. Tapi dia makin sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kemudian sudah menghina saudara yang beriman, kemudian sombong lagi di atas muka bumi dengan mengingkari adanya hari setelah kematian dan begitu seterusnya, kisahnya panjang.
Kemudian sebelum orang yang beriman ini pulang, ini orang yang kufur nikmat ini ingin ngasih tahu kebunnya. Ayo, ya, kau harus lihat kedua kebunku ini, katanya. Lah sebelum kemudian sampai dua orang ini ke kebunnya, Allah kirim azab. Allah kirim halilintar yang membawa percikan api, terbakar tuh semua kebunnya tuh, sehingga pohonnya hancur ke parap-parapnya, bangkrut dia. Maka orang yang beriman ini menasihati, coba sebelum kau masuk ke dalam kebunmu kau baca Masya Allahu la quwata illa billah. Tentu tidak akan seperti ini. Dari sinilah kemudian istimbat para ulama ahli tafsir dan juga para ulama yang lainnya mengatakan, maka kita dianjurkan untuk membaca Masya Allahu la quwata illa billah. Minimalnya ini untuk mendawamkan nikmat Allah. Kalaupun tidak ditambah, ya minimalnya jangan dihilangkan. Jadi supaya kenikmatan kita tidak hilang, biasakan membaca Masya Allahu la quwata illa billah. Dan biasakan juga membaca Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan yang tidak baiknya harus kita tinggalkan, karena akan bermasalah kepada rizki, berkah dan kebaikan yang ada di rumah kita.